Hello, welcome back to Isan Impact. Isan Tour Make Impact. Kali ini gue coba membahas buying dooms. Kira-kira kalian tahu nggak buying dooms itu apa? Kalau yang belum tahu, coba gue jelasin ya. Jadi buying dooms itu dimana kita itu terlalu banyak konsumsi dan konsumsinya itu bukan yang kebutuhan tapi yang keinginan. Apa sih maksudnya? Ya maksudnya kita terlalu banyak beli karena sekarang app sudah banyak di mobile, bahkan di WhatsApp pun banyak jualan-jualan juga yang bisa kita beli. Di sini nih problemnya kita terlalu banyak membeli. Nah, itu dimana ketika kondisi ekonomi sedang buruk dan kita banyak-banyaknya beli, tapi belinya bukan yang kita butuhkan, tapi yang kita inginkan. Apakah anak muda bisa selamat dari jebakan buying dooms itu sendiri? Kalau kita ngomongin buying dooms, udah pasti banget ya ketika gajian tuh kayaknya rasanya cuma hush gitu lewat aja. Gue pernah di posisi itu, ternyata ada yang harus dibayar, pay letter yang harus dibayar, ataupun ada sesuatu yang mau gue beli banget gitu. Tapi kenyataannya ternyata ketika kita terlalu banyak membeli yang nggak penting, itu sebenarnya bikin kita sengsara sendiri gitu. Jadi itu yang udah pernah gue rasain. Gue harap lu nggak melakukan yang sama, ataupun orang yang baru mau mencoba masuk ke dunia pay letter terutama, jangan deh, saran gue. Karena ketika kita misalkan punya gaji sendiri dan kita pengen beli ini itu bisa gitu, dan akhirnya ketika kita melakukan itu di next month nih kita butuh pengen ini pengen itu lagi, kita jadi akhirnya pakai pay letter. Coba deh mau kasih solusinya. Misalkan kalau memang suatu barang itu kalian mau beli dan kalian rasa barang itu memang kalian butuhin banget, better kalian delay beli barang itu 15-30. Takutnya adalah rasa yang kita bilang itu kita butuhin, ketika kita delay 15-30 kita berubah pikiran. Oh ternyata gue nggak butuh-butuh banget barang ini. Oh ternyata gue kemarin cuman kemakan sama promo, ternyata promonya panjang tapi kayak kemakan sales gitu misalkan. Di situ penting untuk mendelay ketika kita membeli sesuatu, kecuali makan ya harus makan. Kalau kita bisa tahan selama 30 hari barang yang kita beli itu, artinya pada saat itu kita hanya termanipulasi gitu atas dasar keinginan kita sendiri. Akhirnya kita bilang kita butuh padahal kita nggak butuh-butuh banget pada saat itu. Itu hacks yang pertama dari gua. Nah kedua adalah biasakan untuk setiap gajian itu jangan asal lewat gitu aja. Kan sedih ya kalau misalkan kita gajian lewat aja. Jadi better itu ketika kita gajian ada 20 atau 30% yang kita bisa saving. Nah kalau kalian tanya misalkan saving ini apakah didiemin aja duitnya, memang bagusnya sebenarnya ketika kita saving 20 atau 30% kita bisa simpan itu menjadi sebuah investasi. Kalau kita misalkan berencana untuk saving 5 atau 10 tahun, kita taruh aja di emas, pasti harganya naik. Karena emas itu salah satu investasi yang paling stabil kenaikannya dan hampir tidak mungkin untuk turun ya harga emas, karena emas akan selalu naik harganya. Nah kalau kalian udah melakukan dua hal tadi, terus ternyata misalkan bilang, aduh gue masih susah nih untuk ngelakuin dua itu karena pay letter gue udah panjang banget nih, masih ada sisa 9 bulan lagi nih habis beli misalkan. Mungkin kalian coba lihat kondisinya pada saat ini, kalian ada nggak barang-barang yang bisa kalian jual yang sifatnya sebenarnya kalian udah jarang banget pakai. Bahkan misalkan motor pun sekalipun kalian jarang pakai motor itu dan ke kantor bisa kerja pakai kendaraan public transport, consider untuk jual motor itu. Tujuannya apa? Kalian jual motor itu untuk mempercepat bayaran-bayaran pay letter kalian. Jadi nggak harus dari gajian selalu. Apalagi kalau motornya bisa nutupin segala utang-utang pay letter atau gadai-gadai itu, ya kan, lebih baik seperti itu. Kalau kita pun nggak punya barang nggak masalah, tapi kan kita punya gaji, kita masih bisa planning for another things. Dibanding kita misalkan pas gajian kita nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali karena masih harus bayar pay letter itu. Oke, jadi sebuah aset. Kalau kita ngomongin kendaraan sepertinya bukan aset yang bijak untuk dikip karena harganya semakin turun,
gitu kan, terus ada kerusakan, ada maintenance. Jadi ya sebenarnya yang terbaik adalah kalian tidak pay later, tapi kalau ada di kondisi pay later it's okay gitu kan, coba selesain dengan jual-jual barang yang masih kalian nggak pakai setiap hari gitu, yang masih bisa kalian jual. Jadi seenggaknya ketika gajian ke depannya udah coba jalanin untuk nggak terjebak di buying dooms lagi, dan yang terpenting nggak nambah-nambah hutang lagi. Jadi kalian bisa hidup lebih free, lebih bebas, lebih enak dibanding hidup terjebak dengan hutang ya. Rasanya kan sedih kalau kita hidup itu harus bayar hutang sini, bayar hutang situ. Sebenarnya video ini juga untuk diri gue sendiri sama gitu. Karena gue dulu cukup orang yang nggak terlalu mikirin untuk ngeluarin uang gitu, beli-beli barang yang rasanya kurang dibutuhkan, hanya yang diinginkan. Tapi lately gue udah coba memperbaiki keuangan gue, coba investasiin, rasa hidup lebih bahagia, rasa hidup lebih senang gitu, bisa banyak berbagi, bisa banyak makan sama keluarga, bisa banyak keluar sama teman-teman. Jadi kita hidup nggak cuman kerja untuk bayar hutang. So mungkin gue nggak mau panjang-panjang, mudah-mudahan ini seruan yang bisa menyadarkan kalian bahwa saat ini kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Lebih baik kita saving, apalagi savingnya di emas. Jadi ketika nanti ekonomi sedang buruk, kita ada di kondisi di mana kita punya emergency saving, kita punya investasi di emas, setidaknya pada saat-saat itu bisa menyelamatkan diri kita, keluarga, dan lain-lain. Tapi gue berharap sebenarnya kita nggak sampai kondisi di mana ekonomi bakalan terus merosot, bakalan terus jatuh gitu. Kita bisa lebih baik lagi, dan gue juga berharap nggak ada virus-virus aneh lagi yang masuk ke sini yang ngeganggu perekonomian kita. Jadi kalian bisa bahagia, keluarga bahagia, se-Indonesia bahagia. Jangan lupa ya untuk agar tidak terjebak di buying dooms yang tadi. So untuk kali ini sampai situ saja. I wanna say goodbye. Thank you guys.